Shalom dan salam kasih untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya bersyukur untuk dapat memberitakan firman Tuhan di kitabnya di Perjanjian Baru di 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 15. Saya memberi judul pemberitaan firman Tuhan ini dengan judul Otoritas Tuhan Semata. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan terlebih dahulu nats Alkitab yang akan kita dengar di kesempatan ini. Di 1 Timotius 2, 11 sampai 15. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, bersyukur malam ini, tahu pada kesempatan ini saya bisa berkesempatan untuk memberitakan firman-Mu yang tercantum di 1 Timotius 2 ayat 11 sampai 15. Biar Tuhan saja yang dipermuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan ini, dan biar orang-orang yang mendengar di kebenaran ini bisa percaya anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bimbing kami dalam roh-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa mengaplikasikan pemberitaan firman ini menurut apa yang Kau mau saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jadi kesempatan ini kita mau belajar dan mendengar kebenaran di 1 Timotius. Sebelumnya saya ingin bahas sedikit latar belakang dari kitab 1 Timotius ini. Jadi kitab 1 Timotius tidak hanya ditulis untuk Timotius sendiri sebetulnya. Jadi ini berbicara tentang firman Tuhan kepada gereja di Efesus dan sekitarnya. Tak lama setelah itu ditulis. Ini adalah surat Paulus yang pertama kepada Timotius. Timotius itu artinya orang yang menghormati Allah. Ia adalah anak dari Yunis, seorang Yahudi, dan ayahnya seorang Yunani, yang mungkin telah meninggal sebelum Timotius bertemu Paulus. Itu kita bisa lihat di Kisah Rasul 16 ayat 1. Timotius itu berasal dari Listra. Kita bisa lihat di Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 3. Sebuah kota di provinsi Romawi Galatia, bagian dari Turki modern sekarang. Paulus yang membawa Timotius mengenal dan percaya Kristus. Jadi Pauluslah yang memuridkan Timotius, dan pada akhirnya datang kepada Yesus Kristus. Kita bisa tahu atau lihat kebenarannya di 1 Timotius 1 ayat 2. Paulus bicara, kepada Timotius, anakku yang sah dari dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Lalu kita bisa lihat lagi di 1 Korintus 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirim
menyerahkan kepadamu Timotius, jemaat di Korintus ya, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Kita bisa lihat bahwa Paulus menyatakan Timotius ini yang dikirim di jemaat Korintus. Lalu ada lagi di 2 Timotius 1 ayat 2, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan sejahtera dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya, itu dia. Tidak diragukan lagi, selama pelayanannya di Listra, dalam perjalanan misionaris pertamanya di Kisah Rasul 14 ayat 6 sampai 23. Jadi Paulus ketika dia mengunjungi kembali Listra dalam perjalanan keduanya, Paulus memilih Timotius untuk menemuinya. Lalu Paulus sering mengirimkan Timotius ke gereja-gereja sebagai perwakilannya. Kita bisa lihat di 1 Korintus 4 ayat 17. Ya. Lalu di 1 Korintus 16 ayat 10, Filipi 2 ayat 19, 1 Tesalonika ayat 3 sampai 2. Ya, saudara bisa lihat sendiri, jadi Paulus sering mengirimkan Timotius ke gereja-gereja. Jadi kitab atau surat 1 Timotius adalah tugas lainnya. Jadi ini adalah tugas lainnya yang Paulus berikan kepada Timotius, yaitu sebagai apa? Sebagai gembala di gereja di Efesus. Kita bisa lihat di 1 Timotius 1 ayat 3. Ya, menurut Ibrani 13 ayat 23. Jadi ini apa yang terjadi dengan Timotius pada akhirnya Timotius dipenjara di suatu tempat dan dibebaskan. Di Timotius pasal 1, Paulus menulis lebih banyak tentang dorongan dan nasihat pribadi yang berisi tugas Timotius, testimoni dari Paulus, bagaimana Paulus begitu mengasihi Timotius, dan Paulus juga memberitakan atau mengungkapkan kembali kebenaran Injil itu sendiri. Lalu di pasal 2, Paulus berbicara khusus tentang pelayanan di gereja. Nah, ini berbicara khusus tentang pelayanan di gereja. Seperti sebelumnya, Paulus tugaskan Timotius sebagai gembala gereja di Efesus. Paulus ingin Timotius ingatkan dengan peran laki-laki dan perempuan, yaitu mereka harus tetap berdoa dan taat. Lalu penatua, ada tugas-tugas khusus untuk penatua dan diaken, dan kualifikasi untuk kepemimpinan di gereja. Di pasal 2 ini, perintah utama Tuhan melalui Paulus kepada Timotius ataupun kita ya sebagai gereja, yaitu Tuhan mau kita untuk tetaplah bijak. Jadi secara garis besar di pasal 2 ini Tuhan mau kita tetaplah bijak, penuh hikmat. Ya. Nah, mari kita mulai di ayat 11. Di ayat 11 itu tertulis, seharusnya lah perempuan berdiam diri. Kata seharusnya lah banyak diartikan dengan kata lainnya, haruslah belajar. Jadi perintah haruslah belajar di sini diartikan untuk mengenal Allah sepenuhnya yang ia bisa, dan pergunakan karunia-karunia-Nya dalam hal yang benar. Dalam hal yang benar apa? Hal-hal yang benar adalah
perintah yang alkitabiah. Nah, jadi seharusnya lah itu bisa juga diartikan dengan haruslah belajar. Haruslah belajar dan kita harus, dan perempuan pergunakan karunia-karunianya dalam hal yang benar. Nah, ini adalah perintah yang alkitabiah itu. Lalu ada kata berdiam diri. Ini adalah bagian yang sebetulnya sedikit kontroversial. Kita bisa lihat kata berdiam diri di ayat sebelumnya itu ada di ayat, kalau saudara bisa lihat kebenarannya, mundur lagi di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2. Pertama-tama, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan. Nah, hidup tenang bukan berarti hidup seperti tidak bicara sama sekali. Itu berarti hidup yang tidak mengganggu sendirinya kepada urusan orang lain. Kita bisa lihat ini di 1 Tesalonika juga di 4 ayat 11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Jadi, istilah tenang di sini bukanlah berarti tidak berbicara sama sekali, melainkan jangan berbicara dengan hal-hal yang tidak pantas. Berdiam diri juga bukan berarti perempuan harus tutup mulut di dalam kelompok kecil atau gereja, melainkan berdiam diri yang pas ataupun yang pantas. Nah, itu yang Paulus mau di ayat 11 ini. Jadi bukan berarti betul-betul diam, tetapi melainkan berdiam diri yang pas ataupun yang pantas. Jadi lalu berdiam diri yang seperti apa? Nah, yaitu Paulus bicara yaitu sebetulnya perempuan yaitu berdiam diri yaitu menghormati panggilan laki-laki sebagai kepemimpinan di gereja yang berlanjut di kata berikutnya, menerima ajaran dengan patuh. Nah, menerima ajaran dengan patuh. Di sini adalah kita bisa mengerti perintah Allah bahwa Allah sendirilah yang memilih laki-laki sebagai pemimpin. Jadi jika berdiam dirinya perempuan untuk mempertanyakan atau berlawanan dengan panggilan Allah kepada pemimpin gereja yang saleh dan penuh karunia, itu adalah hal yang tidak pantas dan artinya tidak menerima ajaran dengan patuh. Jadi kalau perempuan suka mempertanyakan atau berlawanan dengan panggilan Allah, ini berarti perempuan itu tidak menerima ajaran dengan patuh. Menerima ajaran dengan patuh adalah hal yang berkaitan dengan berdiam diri itu sendiri. Ya. Lalu di ayat 12 kita bisa lihat, ayat 12 kita lihat lagi. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Nah, di ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Mengajar apa? Kita mau lihat mengajar apa maksudnya. Apa yang Paulus maksud dengan mengajar ini? Paulus mengatakan di sini juga bukan berarti wanita tidak memiliki kompetensi dalam mengajar, tetapi melainkan perempuan untuk mendukung laki-laki memimpin. Mari kita lihat lagi di Titus 2 ayat 3 sampai 4. Mari kita lihat kebenarannya. Teman-teman juga bisa lihat kebenarannya di Alkitab Titus 2 ayat 3 sampai 4. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah,
Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Paulus tidak melarang di dalam hal kondisi yang keadaan yang pantas. Jadi maksudnya perempuan jangan mengajar di luar otoritas pria untuk memimpin. Nah, di sini ya. Dengan demikian mendidik perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Nah, itu. Lalu selanjutnya di ayat 12 itu juga Tuhan Allah bilang, atau melalui Paulus juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Jadi jika mengajar dan memerintah adalah dua peran yang berbeda, Paulus mau perempuan tidak menjadi penatua, pendeta, diaken, atau ketua dewan, atau pengajar doktrin di suatu gereja. Ya. Kita bisa lihat lagi di 1 Timotius 5 ayat 17. Penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripaya berkhotbah dan mengajar. Jadi yang mengajar, berkhotbah, penatua itu baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, dan itu bukan perempuan. Di 1 Timotius 3 ayat 2 juga kita bisa lihat, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Nah, di sini kita lihat penilik jemaat itu yang tak bercacat, suami dari satu istri. Jadi satu kriterianya yang paling tepat adalah dia itu laki-laki, karena memang suami dari satu istri. Tidak dibalik. Bukan istri dari satu suami, tetapi suami dari satu istri. Jadi mengajar dan memerintah adalah peran berbeda bagi penatua dan diaken. Maksudnya perempuan di ayat 11 dan 12 bisa juga dikatakan, biarlah perempuan dengan senang hati mengajar, tetapi di bawah kepemimpinan seorang penatua di sebuah gereja. Tuh, dengan catatan di bawah kepemimpinan seorang penatua di sebuah gereja. Di ayat 13 ini sebetulnya adalah alasan kenapa ayat 11 dan 12 diberikan. Kita bisa lihat, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Dalam kata lain, Paulus sudah lihat dan baca kitab Kejadian. Sudah tahu bukti nyata bahwa sebelumnya jatuh di dalam dosa itu di Kejadian 2 ayat 7-17. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia dan Taman Eden. Manusia ini yang pertama adalah laki-laki. Lalu kita bisa lihat di ayat 14. Kita lompat di ayat 14. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ayat 15, Tuhan mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, ini perintah Tuhan kepada Adam, manusia pertama. Jadi untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, jadi Allah memberikan perintahnya itu kepada Adam itu sendiri, manusia pertama. Lalu kita lompat lagi ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, di sini penolong itu adalah perempuan. Ya.
Nah, kita bisa lihat seperti di ayat 17, Allah memerintahkan Adam untuk patuhi apa yang dipertanggungjawabkan, dan Allah tidak mengulang kata-kata tersebut kepada perempuan lagi setelahnya di ayat 18. Allah menciptakan perempuan sebagai penolong laki-laki. Allah tidak memerintahkan perempuan itu untuk menjaga taman, tapi Allah menciptakan perempuan itu sebagai penolong laki-laki. Jadi yang diberikan perintah itu ya laki-laki. Otoritas pertamanya itu adalah laki-laki. Ya. Jadi inilah susunannya. Jadi secara susunan ya memang laki-laki dulu yang diciptakan dan memiliki otoritas. Lalu setelah terjadinya dosa di Kejadian 3 ayat 8 sampai 9, kita bisa lihat di sini, ini menarik sekali. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan di dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Allah sedang bertanya kepada siapa ini? Kita lihat. Nah, walaupun Hawa yang pertama kali berdosa karena mengambil buah tersebut, Allah ini tidak datang kepada Hawa terlebih dahulu, melainkan kepada siapa? Kepada Adam. Lihat di ayat 9, Allah memanggil Adam, "Di mana engkau?" Nah, jadi kita bisa lihat karena Adam itu lah yang bertanggung jawab untuk menjaga taman, ya. Adam itu yang diberikan tanggung jawab sepenuhnya itu. Dan tetapi Hawa yang jatuh dalam dosa, ini berarti tetap yang memiliki otoritas tanggung jawab terbesar itu adalah laki-laki. Itu sama seperti kayak Adam diberikan tanggung jawab penuh. "Hei, kamu, saya berikan tanggung jawab penuh. Kenapa kamu tidak bisa menjaga perintah saya?" Tuh, akhirnya Hawalah yang jatuh dalam dosa, tetapi tetap Adam yang dicari Allah. Itu. Nah, mari kita kembali ke 1 Timotius 2. Di ayat 14, "Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa." Ini sangat berkaitan di Kejadian 3 1 sampai 6. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata ke perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Nah, ular berbohong kepada perempuan itu. "Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Kebohongan kedua. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, perempuanlah yang terperdaya. Terpedaya ini bukan laki-laki. Si jahat
Bukan laki-laki, si jahat tidak menempatkan laki-laki menjadi target utama, melainkan perempuan. Ada beberapa indikasi mengapa. Ya karena Adam yang diciptakan terlebih dahulu. Dia kepala, dia pemimpin, dia yang memiliki tanggung jawab dan dia berkuasa. Ya. Di 1 Timotius 2 ayat 15 kita bisa lihat lagi, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, di Kejadian 3 ayat 16 yang sebelumnya kita baca, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kita bisa lihat lagi di 1 Korintus 3 ayat 15, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya. 1 Korintus 3 ayat 15. Mari kita baca lagi. Coba 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ya, betul. Tetapi seperti dari dalam api. Nah, api di sini adalah rintangan. Ya. Tetapi setelah itu ia akan tetap selamat. Sama seperti di ayat 1 Timotius 2 ayat 15 dan Kejadian 16, diselamatkan karena melahirkan anak. Lalu ada asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ya. Jadi di sini Allah berfirman perempuan itu tetap akan selamat. Ya, bukan berarti mati seperti yang di 1 Korintus 3 ayat 15 itu. Nah, ini hanyalah rintangan. Jadi melahirkan itu hanyalah suatu rintangan aja. Tetap Allah akan mengasihi perempuan itu, tetapi akan mengalami rintangan, yaitu melahirkan anak. Nah, di 1 Timotius 1 ayat 5, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Nah, di 2 Tesalonika 2 ayat 15, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Nah, jadi walaupun perempuan diperdaya atau jadi pelanggar dan membawa kutukan yang digambarkan dengan melahirkan anak, tetapi dia akan selamat jika dia tetap beriman, mengasihi dan tetap kudus dalam kesederhanaan ataupun penguasaan diri. Nah, ini dia. Sebelum kita bahas apa yang bisa kita aplikasikan dari kitab ini, ada beberapa alasan mengapa banyak gereja beranggapan wanita bisa menjadi pendeta di suatu gereja. Sepertinya pengaruh besar itu muncul dari sosok Nabiah Deborah atau Hakim Deborah.
Siapakah hakim Deborah ini? Mari kita lihat siapa itu Deborah. Deborah adalah suatu hakim Israel pada masa penindasan. Ia disebut sebagai Nabiah dan istri Lapidot. Tuhan berbicara melalui dirinya saat ia bersidang di bawah pohon yang disebut pohon palem Deborah di Efraim. Tuhan juga pergunakan dia untuk membebaskan bangsanya dan mengalahkan Raja Kanaan. Kisah Deborah ditemukan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 dan 5. Deborah adalah satu-satunya hakim perempuan di Israel. Beberapa ahli berpendapat bahwa kedudukannya sebagai hakim itu sendiri merupakan penghakiman atas orang-orang Israel yang berkemauan lemah. Karena orang-orang Israel tidak layak untuk menghakimi, Tuhan memilih seorang perempuan untuk jabatan itu. Sebagai untuk mempermalukan orang-orang yang seharusnya mengambil alih kepemimpinan. Nah, bisa dilihat sini. Para komentator lainnya percaya bahwa Deborah sebagai hakim merupakan tanda kehadiran Tuhan yang menghibur di tengah umatnya yang tertindas dan tertindas itu. Ketika Deborah menjadi hakim, orang Israel telah ditaklukkan selama 20 tahun oleh Yabin, Raja Kanaan. Panglima tentara Yabin bernama Sisera dan ia memiliki 900 kereta perang besi, senjata yang tangguh dan melawan pasukan Israel. Bangsa Israel diperlakukan sebagai sangat kejam oleh Sisera dan tentaranya, dan semangat Israel menjadi sangat rendah. Deborah menggambarkan kesulitan hidup di bawah pemerintahan Yabin dan Sisera dengan cara ini. Di Hakim-Hakim 5 ayat 6-7, jalan-jalan raya telah ditinggalkan dan orang-orang berpergian tetap berada di lorong-lorong. Orang-orang desa tidak ada lagi di Israel. Mereka tidak ada lagi. Dengan kata lain, orang-orang takut meninggalkan rumah mereka. Berpergian sangat berbahaya. Nah, firman Tuhan datang melalui Deborah kepada seorang pria dan dari Naftali bernama Barak. Pesannya adalah bahwa ia memimpin pemberontakan kepada Sisera. Tanggapan Barak adalah, aku hanya akan pergi jika Deborah pergi bersamaku. Semua orang takut kepada Sisera, termasuk Barak. Deborah setuju untuk menemani Barak, tetapi ia juga bernubuat bahwa kehormatan atas kemenangan itu akan menjadi milik seorang wanita, bukan Barak. Nah, ketika tiba saatnya berperang, Allah kembali berbicara melalui Deborah yang mendorong Barak untuk mengerahkan pasukannya. Bangsa Israel datang melawan pasukan Sisera dan Allah memberikan kemenangan. Sisera yang perkasa itu sendiri dijatuhkan oleh tangan seorang wanita, seperti yang dikatakan Deborah. Ketika panglima itu beristirahat setelah pertempuran, seorang wanita bernama Yael menancapkan patok kemahnya di kepalanya. Lalu siapakah Deborah dalam Alkitab? Kita dapat melihat bahwa kuasa Allah adalah yang terpenting. Terlepas dari alat yang ia pilih untuk digunakan, pria atau wanita, kuat atau lemah, percaya diri atau ragu-ragu, semuanya menjadi kuat ketika mereka digerakkan oleh Roh Allah dan dipenuhi dengan kekuatannya. Kita juga dapat melihat dalam diri Deborah sebuah gambaran tentang kepedulian Allah yang lembut bagi umatnya. Seperti seorang ibu mengasuh anak-anaknya, demikianlah Deborah memimpin dan mengasuh Israel di Hakim-Hakim 5 ayat 7. Tetapi jika kita lihat kebenarannya itu, Deborah bukanlah pendeta di gereja. Jadi gereja sama sekali tidak bisa membenarkan untuk menjadikan pendeta perempuan dengan berlandaskan Deborah sebagai hakim Israel pada saat itu. Jadi sekarang apa? Allah melalui tulisan Rasul Paulus membatasi perempuan dari pelayanan di bidang pengajaran rohani. Karena pelayanan itu memberikan mereka otoritas atas laki-laki. Hal ini berarti membatasi perempuan dari pelayanan sebagai pendeta, termasuk berkhotbah, mengajar, dan memiliki otoritas rohani atas laki-laki.
Pandangan terhadap perempuan pendeta dalam pelayanan yang seperti ini mendapatkan banyak keberatan. Keberatan yang umum diutarakan mengenai konteks larangan ini. Dikarenakan pada abad pertama perempuan biasanya tidak berpendidikan. Nah, itu alasan pertama. Namun di 1 Timotius tadi 2 ayat 11-14 sama sekali tidak menyinggung status pendidikan. Misalnya kalau pendidikan menjadi kualifikasi untuk pelayanan pengajaran, maka mayoritas murid Yesus tidak akan memenuhi syarat itu. Lalu sanggahan kedua yang sering diutarakan mengenai konteks larangan ini terbatas hanya kepada perempuan-perempuan di Efesus. Berhubung kitab 1 Timotius ditulis kepada Timotius yang menjadi gembala bagi gereja di Efesus. Nah, kota Efesus terkenal dengan kuil Artemis, seorang dewi Roma atau Yunani. Dalam penyembahannya kepada Artemis, perempuan menjadi pemegang kekuasaan. Namun demikian, dalam 1 Timotius sama sekali tidak menyinggung tentang Artemis. Paulus juga tidak menyinggung penyembahan pada Artemis sebagai alasan dari larangannya itu. Sanggahan ketiga menekankan konteks larangan Paulus ini terbatas hanya pada hubungan suami dan istri, bukan pria dan perempuan secara umum. Karena kosakata bahasa Yunaninya dalam 1 Timotius 2, 11-14 juga bisa dipakai untuk merujuk pada suami dan istri. Namun demikian, arti dasar dari kata-kata tersebut tetap mengenai pria dan perempuan. Apalagi kata yang sama juga digunakan di ayat 8-10. Apakah hanya suami-suami yang boleh berdoa dengan menadahkan tangan yang suci tanpa marah dan perselisihan di ayat 8? Apakah hanya para istri yang harus berpakaian dengan sopan, melakukan perbuatan baik dan beribadah kepada Allah ayat 9 dan 10? Tentu saja tidak. Jelas bahwa ayat 8-10 merujuk pada laki-laki dan perempuan secara umum dan tidak terbatas membahas hubungan suami istri. Tidak ada indikasi bahwa konteks tulisan Paulus itu beralih konteks membahas hubungan suami istri di ayat 11 dan 14. Sanggahan lain yang sering diutarakan terhadap isu ini dikaitkan dengan adanya keberadaan Miriam, Deborah, Hulda, Priscilla, Phoebe, dan lain-lain, perempuan yang memegang posisi kepemimpinan dalam Alkitab. Tadi kita sudah bahas Deborah. Sanggahan ini lalai memperhatikan beberapa faktor penting. Deborah adalah satu-satunya hakim di perempuan di antara 13 hakim-hakim pria. Hulda adalah satu-satunya nabi yang disebutkan dalam Alkitab di antara sekian banyak nabi laki-laki. Satu-satunya koneksi Miriam kepada pemimpinan hanyalah karena dia adalah saudara perempuan dari Musa dan Harun. Kedua, perempuan yang paling terkenal dalam kitab Raja-Raja adalah Atalia dan Isabel. Namun mereka tidak disebut sebagai teladan bagi perempuan yang rohani. Dalam Kisah Rasul pasal 18, Priscilla dan Aquila diperkenalkan sebagai hamba Kristus yang setia. Namun Priscilla disebut lebih dahulu, yang kemungkinan besar mengindikasikan bahwa dia memegang peranan lebih utama atau penting